Udah mati kan nih? Oh nggak bisa. Mage nggak berguna sini nah. Kalau dalam air serius. Nah, ini gimana? Tapi bukan men. Topik. Ya piklok semua. Halo Brandon, selamat malam. Ah, Kak, Weh, ini lagi di mana? Cari jalan keluarnya. aku butuh minum. Minum oksigen. Ini di ini ya? Apa? Nggak nge-lag Iya kan? di dom. Oke, ntar ya. Ini tempat Nggak tadi. nge-lag. Papa kamu jadi join nggak? Ada nomor teleponnya nggak? Sebelum itu coba kamu buka dulu link presentasinya Brandon. Ntar sebelum ditelepon. Kayak gitu tadi orang naik kapal kuliah kan kapal kita Masih jadi nyimpan nggak? Masih. Masih coba di share screen. Gimana ada orang dari bawah ya? nih. makin naik ini sumpah. Ya share screen dulu Itu baru. kapal depan tuh, ayo ikutin. Sini kapal nih. Ayo. Oh ya, sip. Dah. Udahlah, ayo cepet cepet. eh Banyak sini sih. Udah beres kan? Coba Nah kita scroll pas aja scroll ke duluan bawah, kan. Brandon. Weh, ini map ini tuh Ah, kalau gue pakai parah, belum nih. kan gila banget. Gila, kalau dalam air nggak bisa Ya kasih udah kita gas. selesaiin dulu yang ini. Apa tuh asap gitu? Itu sarapannya bakal tinggal situ, kayak tanda gitu loh. Difficulties along the way. Nah, kapal What sudah jalan. difficulties might you encounter along the way? Nah, ini masalah yang nanti bakal kamu hadapin. Terima Jadi kasih sudah. misal, masalahnya itu contoh, kamu kan nanti akan pengen jadi full stack developer. Iya makanya, ayo kita Ya, Nah, guys. kamu bisa bikin masalahnya boleh. eh, Pokoknya pokoknya suka jangan air codingan aja. atau Gue bisa kasih skill apa apa kalau dalam agak air. sulit untuk kombinasi. Apa menurut kamu lah? Kalau Gambaran-gambaran gue menurut kamu ternyata teman yang perlu disarankan. dipelajari nanti. Ya, Busuman. Boleh Bicara. teknis, boleh soft skill, boleh hard skill. Oh, Ya, itu bebas. bisa mati loh kalau kalian pukul. Ananiga. Bodoh amat. Ada nggak menurut kamu? Naik. Oh. Weh, Weh, itu apa, Pak? mungkin minusnya aja kali ya. Musik silakan. Boleh. Itu yang seruling kalau kalau bagus tuh. Gila, ini patung coy. Solid bener dah. Weh, kita duel sih ya. Itu dulu. Oke, lalu kamu Ayo. tinggal sisipkan aja, Sini. Datang sini kan. Sini. Sisipkan. sisipkan gambar. Wih, wih. Gambar di atas. Ya, Ya, Rock dan ya. web. Biasa-biasa. Lagi apa Cari tuh? stiker aja biar oh itu nggak on kosong YouTube. ya. Ya, apa? Tuh, lalu itu apa aku bilang ada. Beda Hmm, hiunya. Ada coba. nih. Ini orang ini sumpah loh Niu. Mati sama Mike. Siapa dong? Satu coba. 143 doang. Lumayan lah. Oh, kau dikit banget. Soalnya kebanyakan aku pasti admin. Aku tahan diri untuk tidak mengambil kan. Bagaimana cara jual lognya langsung selesai? Hah? Apa yang harus selesai? Isinya. Ah, wes. Mm-mm. Aku selesai Huntress loh. Ya. Dungeon type. Kill that stalker. Complete. Dapat 3 potion, 3 potion protection, power Ya, point 25 Aku sama. harus skill goblin 3. ada lagi nggak? Oh, ya udah ke Goblin Cave aja. Hmm. Lightwalker Fit. Kalau nggak ada, scroll ke bawah. Lanjut. Will definitely succeed because why this profession Aku is udah right siap. for you. Oh, ini kenapa menurut kamu full stack Ah, developer cocok Aku lawan. buat apa? Siap, siap. Masa depan kamu coba. Hai, ada Kenapa nggak? kamu pengen jadi full stack developer Ada gitu lah, ada anunya kan? singkatnya ya. Bos, apa? Nggak ada. Iya, itu apa ya Anchor ya gunanya? Bisa Ya, dijual. alasannya kenapa Oke, barang full ringan stack banget. developer itu cocok buat jadi apa? Buat kamu cocok. Sebenarnya jual ke apa apa Kayak Weaponsmith atau apa namanya itu. Uang banyak banget tuh. coba yang aku jual ke kolektor Nggak bisa ke kolektor biasanya. 110. Oh, mahal tuh. Gila. Simpan aja lah. Gimana dulu. Tapi kok Kokoshima makan tempat banyak tuh. Oh, jadi kopet apa pouch nih ya. Lebih hemat penyimpanan uang dia. Di treasure. Di treasurer. Oh, di sini. Iya, aku udah level 5 soal ini surga kaget apaan kan?
Kalau dalam 5 tuh udah bisa terbuka pasif speed satunya. Oke, kita main apa yang satu? Tuh, satunya itu bisa. Grand 30% regular interaction dan 5 memory capacity. Oh iya, aku mau atur spell dulu, lupa aku. Apa guna memory capacity? Lupa. A successful performance increase nearby area weapon damage by 3. Oh, ini bagus nih. Coba kalian makin kuat. Kan full stack. Oke, nah boleh share lagi gambarnya dari sini. Give all nearby party member Nah, around kamu gambar apa yang cocok? knowledge. Bagus gak will sama knowledge? Increase your magical interaction, improve your buff, debuff duration. No, bukan admin. Udah ayo, oi. Ayo, gas. Gas, aku udah punya. Ganti map. Iya, ganti. Itu kenapa kita tes mode terus ya? Hah? Tes mode, mananya dia? Ini ada very low tuh. Tahu apakah? Apa yang aku makan? Ya udah, nggak penting. Di sana kali nih. 143 guys soalnya jauh. Orang jago yang masuk yang beda. Apa sih? Kami di bawah 100 semua. Di bawah 90 bahkan. Nah, sip. Kalau sudah ke nomor 11. Bedanya 50 poin lebih. Oh, ini nggak usah. Kamu klik kanan, dilihat aja. Buff pertama kan saya kasih kalian adalah ini. Sip, dah. Oke. Boleh Brandon coba. Mama kamu kan belum pulang tuh. Aku mau lihat kalau Boleh Joko. kasih tahu papa kamu nggak bisa biar bisa join. Game nih. Belakang Pak. Pas. Beraninya kau menghalangiku. Atau boleh kamu kirimin nomor teleponnya biar Kak Daud yang hubungi juga boleh di grup WhatsApp. Yes. Iya, keren tuh. Awas ada bola api. Drum tuh, kok gak mau? Ya, bentar ya. Aku yang muncul santai aja kali. Pesan ada satu lagi. Lari. Kak, oi, buka. Enggak. Lagi nambang batu. Oh, gimana cara ke bawah sini? Tahu ya? Alvin, di bawah sini lebih banyak tuh. Tahu ya? Susah deh. Kering aja. Woi, aku dipukulin, woi. Oh, ini. Ayo, sini. Sini, woi. Woi, sini, woi. Kamu OTW. Oh ini yakin kamu? Turun yakin. Ada yang gede tuh. Bunuh dah tema dari atas dulu nih. Minggir, aku dulu. Biar aku. Sabar Halo, aku. selamat malam, Teras. Iya, saya Daud dari tutor Algonovanya Brandon. Tadi di grup mamanya Brandon kasih tahu mamanya belum Oh, ini pulang. aman Nah, sih. papanya itu akan join. Parents apakah bisa join ya buat Kasih ngelihat aku diserang presentasinya dulu, Brandon? kau bilang mundur nih, Kang. Apa spellku nggak ada yang kena. Boleh. Untuk link Zoom-nya nanti saya kirimin lewat. Oke, siap. Terima kasih, parents. Bentar, Brandon ya. Brandon nanti seperti biasa ya, untuk presentasinya cukup dijelasin perkenalan dulu. Wah, banyak main bisa Terus nanti bisa kamu coba. coba jelasin per slide-nya apa aja project yang udah kamu kerjain. Sambil nunggu boleh kamu buka VS Code-nya, semua project-project yang udah dibuat, VS Code yang biru, yang ungu, untuk nampilin Tuh. hasil projectnya ya. Yeah, let's go. Oh, kau udah buka belum yang itu? Betul Rauna tuh cepat. Buka. Ini chat nih. Ayo, woi, chat woi. Yang tengah kan buka, Aku bisa spam heal nanti abis ini. Aku mau heal. jelek sih. Ingat, knowledge sama will kasih aku. Aku minta dindingnya.
Ayo. Hmm. Nice. Kencang tuh. Nggak butuh ini, kita nggak butuh apa. Apaan nih sekarang kasih speed aku belum butuh. Hah? Kasih aku dah. Gimana? Itu, ini celana. Lah, bukan celana aku ini. Oil lantern, shadow hood. Nggak butuh. Paling X. Bener. Ada campfire, bandage, apa, forest hood. Ya, ada belakangmu, belakang. Awas. Minggir. Minggir, atas. Mundur. Aku kasih api. Mundur. Nah, menurun tuh armornya tuh bagus tuh. Hmm. Kita school dong. Cool. Nih. Depanku. Tuh. Jadi, jangan tadi. Nih. Coba aja dulu. Apaan? Tuh ada arcane grab. Apa? Will, sama agility. Boleh sih. Aku. Sama memory capacity. Lumayan. Nih. School nih. Depanku. Apaan nih? Nih. Ayo, naik sama nih. Mampus. Masih ada chat di sini. Sahabat. Woi. Oh ya, tengah tuh nggak kalian. Oh iya. Tengah nggak kau buka, Ben. Mana ini aku mau buka. Itu pick lock itu yang tengah. Ah, Oh, loading ya di kelas ulang. Coba Brandon dibuka lagi. Ini cikin nambah apa? Nggak nama apa nggak tahu. Knowledge, will. Ini punya aku yang apa? Mau banget. Ayo naik dah. Mereka sih. Oh, Ada mekanisme. Nggak nih, Oh. SMR nih. Nih ya. Di bawah tangga biasanya. Ini nih mekanismenya, woi kan. Kalian lihat. Ini sumpah. Ini mekanismenya nih. Oh, heal dulu lah nih, ya. Bandage sama potion mana? Bandage dulu, woi. Api unggun kasih. Aku sistemnya api unggun. Lah, Duduk aja. Nah, itu klik ke toko. Duduk aja di Lanjutin ya. sini, woi, admin. Oh, kamu buka dulu berarti ini di close. HP-mu nambahin. kau nggak Nah, ini mau. close. Ke Algonova yang di browser dulu coba. Nah, ini kamu buka Algonova di sini. Oke, sudah. Ya, kau di belakang aja. Apa Kita sih taruh ini aja. buff? Gimana mau lihat apa arti buffnya? Algonova login. Buka. Nih. Oh, ini kita kembali ke tempat tadi. Ayo kita lanjut. Kita Eh, kesini. Mana ini? Minimal Algonova portal kita login. atau Nah, lift tengah. Ayo lawan bos. Ujung kiri bawah nggak? nah betul. Bikin bawah. Coba login dulu. Oh, Kan udah join nih. Halo, Brandon Parent, selamat Ya, malam. peralatan gue bagus, usul lawan bot, anak hitam kau. Halo, mikrofonnya ini ya, nggak ada ya. Jadi selamat datang parents ya untuk di presentasinya Brandon. Ini Brandon lagi persiapan sih. Nanti boleh parents bantu untuk saksikan presentasinya Brandon ya. Boleh dibuka PS Code-nya lagi Brandon. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui chat Zoom ya. Diketik boleh. Nah, itu ke kursus aja Brandon yang kemarin. Di mana ya yang kemarin ya? Kayak paling bawah deh. Buka yang ini aja. Bukan. Nomor berapa? 29 gitu. Karena juga lupa lagi. Klik kembali. Bukan yang ini deh. Dua. 29.
Bukan ini juga. Nomor berapa ya? Klik kembali. Yang kumpulan project itu loh, yang pakai Flask. Apa nomor 30 ya? Nomor 2. Bukan. Nomor berapa ya? Ingat gak Brandon? Ntar kalau sambil cek. Hmm, ketemu nggak? Belum ya? Apa yang di VS Code satu lagi yang warna biru? Coba cek. Iya, yang flash ini kan kemarin. Coba di VS Code yang biru. File, open recent. Wah, ada ya cuma yang machine learning doang ya. Coba yang machine learning aja. Main.py. Oke, coba play streamlit run. Ini di terminalnya. Ya, karena yang website-nya belum ketemu ya, nanti bisa coba cari ya. Main.py. Heeh. Nomor berapa ya? Aduh, tuh kan ya. Nah, oke boleh langsung dibuka aja berarti yang PPT-nya. Brandon nanti coba jelasin ini aja ya. Dibuka tadi PPT-nya dan coba dijelasin per slide-nya ya. Dimulai dari slide pertama, silakan Brandon. Dinyalain dulu mikrofonnya ya. Betul. Boleh klik slideshow-nya. Ini Dual Destiny. Perkenalan dan gue jelasin per kembali. slide-nya. Silakan Brandon. Dua belas. Oke.
Perkenalkan, nama saya Brandon David Alo, mengikuti Python Pro Second Year, dan di sini saya akan menjelaskan my IT profession sebagai full stack developer. Dalam 3 doang. Nah, di sini saya mau menjadi full stack developer, dan di sini project terkini saya ada pada Rovier Test, membuat mobile app, machine learning, game 3D, dan juga website. Nah, pada Rovier Test ini aplikasi medis yang untuk mengecek kesehatan dalam jantung. Aplikasinya bisa terlihat seperti ini. Lalu ada juga mobile apps, Tahu. ada juga machine learning. Nah, pada machine learning ini bisa kita lihat seperti yang tadi. Jadi kita membuat website yang dimana kita bisa melihat datanya, bisa juga divisualisasikan. Kita juga bisa memasukkan input di sini, entah dari pulaunya di mana, panjang dan kedalamannya, dan sampai beratnya maupun gendernya. Nah, itu untuk kita memprediksi kira-kira eh, dengan ciri-ciri ini spesiesnya akan termasuk apa. Nah, kalau kita otak-atik akan mengganti perkiraannya masing-masing. Lalu Ayo, Beda. aku perlu bunuh itu sih. selanjutnya juga ada 3D game. Kita Yang bikin mana sih mau pakai? game 3D di mana bisa membuat dan menghapus blok yang ada di game tersebut. Jadi ya bisa digunakan sesuai kreativitas kita. Lalu yang ini adalah yang terakhir, kita membuat web. Nah, di sini kita membuat web pakai Python projects yang digunakan untuk masukin list isi project kita yang sebelumnya ada apa aja. Seperti yang tadi, Rovier Test, mobile app, game 3D, machine learning, dan nantinya eh, ada banyak lagi yang lain. Nah, responsibilities dalam menjadi full stack developer. Yang pertama, expert dalam HTML dan CSS dan berbagai teknologi website lainnya. Lalu, sebagai full stack, kita harus bisa melakukan dengan baik, mau dari front end maupun dari skill development back end-nya. Jadi harus bisa dalam kedua hal tersebut. Dan yang ketiga adalah mendesain, coding, debugging, dan mendevelop aplikasi. Kesulitan dalam menjadi full stack developer adalah memanage antara hard skill dan soft skill-nya. Jadi antara skill yang perlu dipelajari dan juga skill-skill soft skill, keduanya harus bisa di manage. Dan juga beberapa skill yang lain juga, jadi mulai dari front end dan back end seperti yang tadi, terus juga soft skillnya harus eh, merupakan tantangan yang harus dilewati sebagai full stack developer. Ya. Mengapa menurut saya menjadi full stack developer sukses? Alasannya adalah karena menurut saya full stack itu bisa menangani semua proyek, mau dari front end maupun back end. Jadi tidak perlu bantuan khusus mau dari front end ataupun back end, karena kita bisa lebih fleksibel melakukannya sendiri. Jadi di sini
full stack baik karena bisa melakukan kedua hal maupun bagian depan front end maupun back end. Karena itu dianggap serba bisa. Ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, good job, well done, Brandon, thank you ya. eh Ya, berarti Bagaimana perasaannya, Brandon? ya. Baik. Baik ya, puji Tuhan, oke. Nah, jadi udah beres untuk presentasinya seperti itu. Paras, mungkin dari Paras ada pertanyaan dulu untuk presentasinya Brandon sejauh ini. Wih, ini rambut ini masih masih kayak culun banget. Bagus ya aku. Culun banget, ternyata ini masih SMS. Mungkin sambil di chat ya. Saya coba sambil share screen juga ya. Ya, aku acak sih. Aku biarin rambutku gini. Nah, oke. Jadi, congratulations, Brandon, ya. Udah beres berarti untuk Python Pro tahun keduanya. Ini seperti biasa adalah yang program next level. Jadi, kamu udah menyampaikan presentasinya. Terus yang project-project itu nanti udah di-compile kan ya. Harusnya udah ada. Ya, sementara nggak apa. Oke, siap, parents. Untuk project-projectnya udah di-compile di GitHub kan ya. Nah, nanti just in case kalau misalnya mau di-review lagi, boleh dibuka lagi GitHub-nya. Jadi nggak kesulitan lagi kayak tadi ya, bukan nomor berapa karena Ya. agak lupa-lupa untuk projectnya itu ada di mana gitu. Nah, congratulations once again. Jadi dari Brandon berarti udah ready banget untuk nyelesain yang kelas Python-nya. Mulai dari Python Pro 1 sampai Python Pro 2 ya, yang kelas hari ini itu adalah yang terakhir. Dan Brandon udah hebat dari sebelumnya ya. Sebenarnya sejauh ini dari yang kamu udah pelajari apa aja yang paling ingat Brandon atau yang paling berkesan deh dari 32 pertemuan di Python Pro tahun kedua. Yang paling berkesan eh, mungkin bagian website sama machine learning-nya. Soalnya susun datanya lumayan kompleks menurut saya. Oke. Karena mulai datanya mulai kompleks ya. Oke, yes. Yang website-nya bagian mana? Kalau machine learning berarti kan yang prediksi penguin ya. Kalau website yang bagian mana? Kalau website bagian soalnya juga eh bagian mana aja ya? Bagian itu sih awal-awal kurang tahu cara biar masukin ke next page sama ke bagian page mana gitu masih kurang ngerti jadinya udah bisa diraba-raba udah mulai dikit-dikit makin paham terus juga bagian tambah-tambah sama apa bagian skripnya gitu jadi nggak cuma tampilan doang tapi bisa ngelakuin sesuatu di websitenya itu nah itu baru mulai tahu. Oke. Oke. Yes, setuju ya yang bagian machine learning sama yang website-nya ya. Dan glad to hear that. Ternyata dari pelajaran website sama machine learning yang berkesan. Em, karena emang benar kan kalau tadi dari presentasinya Brandon tentang yang aspirasi karir ingin jadi full stack developer, parents mungkin full stack developer itu adalah salah satu role yang dianggap serba bisa, betul seperti yang Brandon tadi bilang karena apa skop pekerjaannya itu nggak terbatas ya. Bahkan nanti kemungkinan besar si full stack developer ini yang akan di apa di challenge misalnya sampai ke network, ke jaringan dan macam-macamnya gitu ya. Which is salah satunya juga ada pembuatan website. Nah, nanti kalau misalnya dari Brandon interested dan tadi ada pertanyaan dari mamanya Brandon di grup WhatsApp, apakah bisa mendalami khusus website di Algonova ini? Jawabannya bisa. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang next levelnya berarti kan udah beres tuh Python Pro 1 sama Python Pro 2. Nah, Brandon jadi dan parents untuk di Algonova kelas selanjutnya itu ada yang namanya kelas front end. Nah, front end ini kamu akan coba belajar bagaimana caranya membuat website dan kamu akan kan kalau di Python Pro 2 ini udah tahu HTML sama CSS-nya ya. Kita akan lebih dalam lagi masuk ke bagian CSS-nya lebih spesifik karena nanti di CSS-nya itu bentar ini kok nggak ke play ya?
Kalau coba refresh dulu. Sebentar. Nah, jadi untuk yang bagian coding web itu ada parents yang namanya adalah front end. Ini adalah salah satu contoh website yang nanti akan dibuat sama Brandon. Eh, Pelajaran yang nanti akan di-highlight di bagian website ini, sebenarnya di Python Pro 2 ini udah belajar HTML dengan CSS. Terus Brandon juga udah eh, mahir lah untuk menggunakan HTML CSS itu. Nah, cuman ada bagian berikutnya di CSS ini tentang tata letak. Nah, nanti belajar di front end di kelas front end ini dan ada tambahan bahasa yang baru yaitu JavaScript. Jadi ada kemungkinan eh, Python itu nggak sepowerful digunakan untuk website. Nah, makanya nanti ada bahasa pemrograman baru yang nanti diajarkan di kelas front end yaitu website. Contohnya nanti ada logika pengiriman data, misalnya ada sistem pembayaran gitu ya. Itu nanti akan menggunakan namanya JavaScript karena ada logika-logika apa keamanan juga ya di dalam website tersebut gitu. Terus contoh project yang lain yang ini ya, ini harusnya nggak ada Python. Ini front end doang ya. Tapi harusnya ada sih. Nanti ada belajar Pythonnya juga dikit. Cuma nggak terlalu banyak. Proporsinya tetap akan lebih banyak tentang bahasa pemrograman di website, yaitu HTML, CSS, sama JavaScript. Ini contoh websitenya. Yang berikutnya ya, project yang berikutnya. Sebenarnya projectnya banyak, tergantung sama nanti study case-nya Brandon ingin membuat website seperti apa. Ntar karena private seperti biasa bisa disesuaikan lagi sesuai sama kebutuhannya Brandon seperti apa gitu. Oke. Nah, karena Brandon udah beres Python Pro second year, terus nanti kita mulai bikin tampilan halaman user dan website. Habis itu bikin yang namanya front end course gitu. Nah, mungkin itu aja untuk penyampaian next level dari saya dan juga mengenai kelas berikutnya. Dan kesan-pesan dari Brandonnya juga ya, parents ya. Mungkin penilaian dari saya selanjutnya itu sejauh ini nanti akan saya kirimkan lagi rapotnya ya. Eh, dan untuk pengerjaan tugas-tugasnya nanti seperti biasa dapat dibuka lagi di Algonovanya, misal mau di-review-review kembali kayak gitu. Oke. Mungkin dari parents ada pertanyaan dulu sejauh ini mengenai next level atau kursusnya Brandon di Algonova dan front end-nya mungkin yang sesuai ya dengan yang Brandon mau. Atau Brandon-nya juga ada pertanyaan dulu. Enggak. Oh, Python ini tidak ada belajar JavaScript ya? Oh, nah, iya, iya ada raport lagi, Pak. Kok bisa ya front-end belajar? Belum ada pertanyaan lagi. Iya, betul, parents. Python ini belum ada JavaScript-nya sih. Kemarin itu kita belajarnya ada Flask-nya aja. Jadi, kita nyambungin website sama database-nya. Nah, karena nanti kan udah tahu Brandon gimana cara ngekoneksiin dengan database, berarti bisa dikoneksiin lagi dengan JavaScript yang ngasih logika di websitenya. Jadi data yang apa? Ibaratnya kalau pindah-pindah website kan di sini ada nama saya nih. Nah, misal nanti ke profile itu nanti ada nama saya lagi. Nah, kayak gini. Kayak gitu ya. Itu ibaratnya kalau mudahnya JavaScript digunakan seperti apa. Ada pertanyaan lagi mungkin, parents? Sudah cukup ya. Oke, mungkin nanti yang berarti dari saya PR-nya itu adalah rapot ya, rapotnya nanti saya kirimin. Terus nanti untuk yang bagian sertifikat, sertifikat Python Pro satunya udah dipegang parents sama Brandon. Yang tahun pertama yang dulu banget udah selesai.
Nggak ada tah? Di email atau di di WA sih parents di WhatsApp. Brandon pegang nggak Brandon sertifikatnya? Kurang. Pegang soft file ya maksudnya nggak hard file sih. Oh, Soval. Tuh Iya soft file. dapatnya dari mana? Mungkin nggak ini. Oh Ya, nggak tahu deh. iya di WA. Nanti kalau misalnya nggak ada bisa dikirimin ulang sih parents. Nanti sama yang ini berarti Brandon itu dapat dua ya. Yang Python Pro 1 sama Python Pro 2. Wait, sorry. Sama yang Python Pro 2. Nanti kalau misalnya dicek belum dapat, tolong diinfoin lagi aja di grup WhatsApp-nya. Ya. Oke. Mungkin nanti kalau misalnya yang front end belum ada pertanyaan lagi, nanti akan ada admin yang menghubungi ya. Jadi nanti coba di respon aja mengenai kursusnya yang front end. Ntar bisa dikonsultasiin juga ke Brandon apakah dari Brandon ingin lanjutin juga untuk ke kelas front end-nya. Oh ya udah, nanti saya kirimin ulang parents. Sejauh ini kalau yang front end mungkin saya kasih gambaran dulu yang course-nya ya. Nanti Brandon juga bisa lihat-lihat dulu. Nah, Brandon nanti yang front end itu kamu belajarnya pertama seperti biasa kita pemanasan lagi HTML, terus kedua nanti CSS basic. Nah, ini nih yang bagian barunya yaitu JavaScript ya. JavaScript-nya kamu akan mulai ngebikin ada yang sampai ke bagian cookies dan juga asynchronous BOM. Ini biasanya mulai apa? Ngecek-ngecek network ya. Jadi di website itu kan ada inspect. Nah, kita nanti coba belajar menggunakan JavaScript ada di bagian bawah. Network kayak ini nih. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana si JavaScript ini berinteraksi di websitenya. Ya. Kelihatan nggak sih? Harusnya ini nggak kelihatan deh. Ini nih. Nah, yang di-inspect. Oke. Itu terus berikutnya adalah quiz project. Habis itu kita belajar lagi tentang Git and Teamwork. Dan terakhir the final project. Itu aja. Mungkin ya untuk gambaran dari course front end-nya. Kalau di zaman ke depan kira-kira di IT ini apa aja spesifik kerja saya orang? Oh, saya ini kalau misalnya mau sharing, saya sebenarnya ada yang namanya cyber security ya. Saya juga lagi belajar malah. Cyber security ini adalah ilmu yang fokus ke penyerangan sebuah website. Jadi kan misalnya kalau sekarang kan hampir semua perusahaan punya, iya cyber security. Hampir semua perusahaan punya website-websitenya tuh. Nah, saya nemu waktu itu di sosial media LinkedIn ada satu perusahaan itu yang ngasih hadiah lumayan besar berapa ribu US dollar gitu karena dia berhasil nemuin eh, kerentanan dari sebuah website. Nah, sebenarnya kalau sekarang kan hampir banyak orang yang udah bisa bikin websitenya ya, tapi ada beberapa orang yang meremehkan cyber security itu. Jadi kalau misalnya nanti dari saya sarannya bagus ke Brandon karena emang udah suka full stack, yaitu dasar dari websitenya. Nah, nanti kalau misalnya udah tahu website itu dibangun dari apa aja, untuk belajar cyber security-nya nanti nggak terlalu sulit karena udah tahu nih susunan-susunan website di sistem itu kayak gimana. Gitu. Cuman ya, ya again cyber security ini agak advance karena dari saya juga baru belajar sih, belum terlalu ahli. Itu parents. Tapi kalau misalnya yang di bagian websitenya udah saya dukung sih. Itu pilihan yang bagus yang bisa Brandon tekuni ya untuk jadi full stack developer. Itu aja parents. Ada pertanyaan lagi dari Brandon atau parents mungkin?
Dari Brandon ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, oke, sip, sip. Iya, full stack developer. Oke. Sip, sip. Oke, kalau nggak ada, jadi good luck ya, Brandon dan juga parents. Semoga apa yang udah dipelajari di Python Pro 1 dan 2 bermanfaat ya untuk kuliahnya Brandon dan juga dilancarin ya kuliahnya Brandon. Kalau nggak ada, mungkin kita foto eh dari parents bisa dinyalain nggak ya kameranya? Nggak bisa ya karena di komputer. Ya udah kita foto berdua dulu Brandon. Brandon boleh agak diturunin kameranya. Nah, sip. Kayak 3, 2. Oh, ini join ya? Oke. Halo. Sip. Nah, kita ikut foto ya, parents ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, mungkin itu aja dari saya ya, Brandon sama parents. Thank you so much untuk belajar di Algonovanya untuk di Python Pro 1 dan 2. Selamat malam. Malam, terima kasih. Terima kasih.